Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Perkenalkan, nama saya Muhammad Onik. Di sini saya ingin menjelaskan tafsir Al-Munir karangan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1. Yang pertama saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Di dalam tafsir Al-Munir, Wahbah Zuhaili menulis, bacalah seraya memulai dengan menyebut nama Tuhanmu atau meminta bantuan dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan segala sesuatu. Allah telah menyifati dirinya bahwa Dia adalah Zat yang Maha Menciptakan. Itu untuk mengingatkan kita atas kenikmatan pertama yang paling agung. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi agar membaca dengan kekuasaan Allah yang telah menciptakan beliau dan dengan kehendaknya. Meskipun beliau tidak bisa membaca dan menulis, Zat yang menciptakan alam semesta ini pastilah mampu untuk membuat beliau dapat membaca, meskipun sebelumnya beliau belum pernah belajar membaca. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Tafsir Al-Munir menjelaskan bahwa perintah membaca dalam ayat ini bukan sekedar membaca dengan lisan, tetapi juga membaca dengan hati dan pikiran yang disertai dengan kesadaran akan Allah. Kalimat dengan nama Tuhanmu menunjukkan bahwa setiap aktivitas, termasuk membaca dan menuntut ilmu, harus diawali dengan niat karena Allah serta memohon pertolongannya. Ayat ini menegaskan bahwa Allah lah yang menciptakan seluruh makhluk, termasuk manusia. Maka perintah membaca juga menjadi pengingat bahwa kemampuan manusia dalam memperoleh ilmu tidak lepas dari kehendak Allah yang Maha Pencipta. Rasulullah SAW sebelumnya dikenal sebagai orang yang tidak bisa membaca maupun menulis. Namun melalui perintah dan bimbingan Allah, beliau diberi kemampuan untuk menyampaikan wahyu dengan sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa menjadikan hambanya mampu memahami dan menyampaikan ilmu, meskipun secara lahiriah tidak pernah belajar. Dengan kata lain, Allah ingin menegaskan bahwa kemampuan membaca, menulis, dan menuntut ilmu adalah nikmat besar yang harus disyukuri. Ayat ini memberi pesan penting bahwa setiap orang memiliki hak untuk belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Allah tidak membatasi perintah membaca hanya kepada orang-orang tertentu, melainkan menjadikannya perintah universal. Artinya semua manusia berhak mendapatkan kesempatan pendidikan tanpa diskriminasi. Pendidikan bukan hanya hak kalangan kaya, pintar, atau bangsawan, tetapi merupakan hak seluruh umat manusia karena Allah menciptakan semua manusia dengan potensi untuk belajar. Di masa kini, kita masih melihat banyak permasalahan terkait akses pendidikan. Misalnya, masih banyak anak-anak di daerah terpencil yang sulit bersekolah karena keterbatasan fasilitas, biaya, atau kurangnya tenaga belajar. Ada juga ketidaksetaraan pendidikan antara kota dan desa, antara laki-laki dan perempuan, bahkan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin. Padahal ayat ini mengingatkan kita bahwa perintah membaca adalah panggilan bagi semua orang. Artinya menutup akses pendidikan sama saja dengan menghalangi salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada manusia. Selain itu, di era modern, perintah membaca bisa dimaknai lebih luas. Membaca bukan hanya sekedar membaca teks, tetapi juga membaca fenomena, membaca alam, dan membaca kehidupan. Kemampuan membaca dan memahami ilmu harus diiringi dengan nilai spiritual agar tidak disalahgunakan. Banyak orang yang berilmu tinggi tetapi ilmunya tidak dihubungkan dengan nama Allah, maka ilmu itu bisa menjadi alat kesombongan, bahkan merusak manusia dan lingkungannya. Oleh karena itu, ayat ini mengajarkan keseimbangan. Belajar dan membaca harus dilandasi oleh kesadaran akan Allah Sang Pencipta. Dengan demikian, tafsir ayat pertama surah Al-Alaq tidak hanya berbicara soal wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi juga mengandung pesan universal tentang pendidikan ilmu, hak atas pendidikan,
serta kewajiban manusia untuk memanfaatkan ilmu demi kebaikan. Di tengah berbagai tantangan pendidikan modern, ayat ini mengingatkan kita untuk terus memperjuangkan kebebasan pendidikan, memperluas akses belajar bagi semua orang, dan menjadikan ilmu sebagai jalan menuju kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.